Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bersyukur kepada Tuhan karena pada kesempatan hari ini kita bisa kembali dapat berkumpul di tempat ini. Kita ada sedikit gangguan teknis. Coba tolong. Kita kembali membuka dalam kitab Matius pasal 9 ayat 17. Kalau sudah dapat, kita sama-sama berdiri. Matius pasal 9 ayat yang ke-17. Hari ini saya ingin bicara tentang kirbat yang baru. Matius pasal 9 ayat yang ke-17. Kalau sudah dapat, katakan. Sama-sama kita baca firman Tuhan. 2, 3. Begitu anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Amin. Topik yang saya akan bahas pagi hari ini adalah bicara tentang kirbat. Apa itu kirbat? Istilah kirbat itu berasal dari serapan bahasa Arab. Kirbat. Kalau di dalam Alkitab dipakai untuk menerjemahkan, kalau dalam bahasa Ibrani dia menggunakan kemet, itu kirbat. Bisa juga not, itu juga kirbat. Kalau dalam terjemahan bahasa Yunani, kirbat juga bisa digunakan dalam istilah askos. Jadi kirbat ini adalah sebuah kantong atau pundi yang terbuat dari kulit binatang yang utuh. Wadah dari kulit binatang ini terutama digunakan oleh orang-orang pada zaman dahulu sebagai tempat air, itu kirbat. Bisa juga untuk tempat minyak. Orang juga menggunakan kirbat pada zaman lalu, pada zaman dahulu berfungsi untuk mengisi susu. Kirbat juga dipakai pada zaman dulu untuk mengisi anggur, mentega, keju, dan lain sebagainya. Nah, dalam pemakaian bahasa Indonesia sekarang ini, istilah kirbat ini juga dikenakan kepada kantung yang terbuat dari karet. Saudara, kalau ada juga, kalau bukan zaman dulu ya, sekarang Anda mungkin pernah melihat alat kompres yang terbuat dari karet. Nah, itu disebut juga kirbat atau kantong. Nah, pada zaman dahulu anggur itu disimpan di dalam kantong atau kirbat anggur yang terbuat dari kulit binatang. Itu pada zaman dulu. Nah, kantong kulit yang baru itu diperlukan karena kantong itu bebas dari semua sisa unsur yang namanya fermentasi. Jadi kalau seandainya orang dia mendapat anggur, dia memeras anggur yang baru pada zaman dahulu, maka sudah menjadi satu kewajiban orang
yang ada pada zaman itu, mereka harus menyediakan kantong kulit yang baru. Ya. Kalau toh di rumah mereka, di tempat mereka tersedia banyak kantong-kantong yang memang fungsinya juga untuk mengisi anggur. Ya. Kalau kantong anggur ini sudah boleh dibilang sudah lama, ya, sudah bekas dipakai, maka kantong ini tidak layak untuk digunakan sebagai wadah dalam hubungannya untuk mengisi anggur yang baru. Kenapa? Karena menurut pemikiran mereka, kantong kulit yang baru itu adalah kantong yang bebas dari semua sisi yang berhubungan dengan unsur-unsur fermentasi. Misalnya sel-sel ragi yang sudah matang. Ya. Kalau kantong yang lama, dia bisa fermentasi. Sehingga apa yang terjadi? Kalau buah anggur, sari buah anggur yang baru dimasukkan ke dalam kantong yang lama, maka sari buah itu akan lebih cepat meragi. Ya. Kenapa? Karena sudah ada sel-sel ragi di dalam kantong kulit yang lama. Jadi Anda kebayang tidak? Kantong yang lama ketika diisi anggur yang baru, ya, yang sudah diperas sarinya, yang dimasukkan, dia akan cepat mengembang. Nah, saudara, fermentasi yang terjadi secara demikian itu bisa merusak kantong kulit yang sudah lama, sehingga menyebabkan kantong kulit ini akan pecah. Makanya kebiasaan orang Yahudi, kalau mereka memeras anggur, mau nggak mau mereka harus menyediakan kantong kulit yang baru. Ya. Kenapa? Karena fermentasi anggur yang baru itu akan menghasilkan sebuah gas karbon yang akan memberikan tekanan kepada kulit. Nah, kalau dia kantong baru, itu nggak akan mungkin, akan utuh, akan kuat. Ya. Tapi kalau yang lama itu udah kaku. Kalau dia berfermentasi, dia menghasilkan gas, maka kantong kulit itu akan hancur. Nah, kulit yang masih baru itu akan mengembang. Kalau kulit yang sudah tua, yang tidak lentur, itu akan mudah goyah. Ya. Ini kebiasaan, ya, yang memang sudah menjadi tradisi orang Yahudi pada zaman ini. Jadi kita memperhatikan satu perbedaan yang sangat nyata, yang sangat jelas antara kantong kulit atau kirbat untuk anggur yang tua dengan yang baru, ya, yang memang boleh dibilang sudah dimakan umur. Ya. Ini yang menjadi penyebab, sehingga apapun alasannya, sekali lagi, kalau orang Israel mereka memeras anggur yang baru, mereka harus menggunakan kantong atau kirbat yang baru. Kenapa? Karena ketika anggur baru dituangkan ke dalam kantong yang baru, maka yang terjadi, kantong kulit atau kirbat yang baru ini akan sangat mudah untuk beradaptasi dengan tekanan atau gas yang dihasilkan oleh anggur tersebut. Ya. Sebaliknya, kulit yang sudah tua atau kirbat yang sudah tua itu akan mengeras dan dia tidak akan mampu untuk berkembang. Jadi kalau kantong tua yang diisi dengan anggur baru, sekali lagi Anda bayangkan itu bisa menghasilkan sesuatu yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena kantong yang tua ini pasti akan hancur. Sehingga seorang ahli dalam bidang pertanian yang bernama Columella, ya, menuliskan bahwa untuk menjaga sari buah anggur itu tetap manis, jadi untuk menjaga sari buah itu tetap terjaga, tetap baik hasilnya, maka sari buah tersebut harus dimasukkan ke dalam satu wadah yang baru, yaitu kantong atau kulit atau kirbat yang baru. Ya, jadi jelas, amin. Anggur yang baru harus ditaruh di dalam kantong yang baru. Kirbat atau kantong yang lama harus dibuang agar anggur yang baru itu bisa terjaga atau tersimpan dengan baik.
Nah saudara, beberapa hari yang sudah lewat, kita baru merayakan hari Pentakosta atau hari Pantekosta, hari yang disebut pencurahan Roh Kudus. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman Anda yang mengikuti acara doa-doa yang sudah biasa dilakukan oleh gereja. Ada yang melakukan 10 malam, atau mungkin ada yang enggak. Tapi dari berbagai macam pengalaman, ada yang berkata bahwa mereka nggak mengalami, nggak mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka nggak mengalami yang namanya manifestasi dari pekerjaan Allah itu. Nanti kita akan lihat sebetulnya fungsi dari anggur. Bicara tentang Roh Kudus itu bicara dengan anggur baru. Anggur baru itu sama hubungannya dengan pekerjaan Allah. Nah, kenapa banyak orang yang nggak mengalami manifestasi kepenuhan dari Roh Kudus? Atau mungkin mereka mengalami kepenuhan hanya di saat-saat ketika mereka ada dalam satu suasana ibadah. Sederhana, ya. Karena kantong atau kimbat yang mereka sediakan itu adalah kantong kulit yang lama. Sehingga ketika Roh Kudus hadir, masuk, mungkin Anda mengalami, itu nggak bisa menetap, hancur. Saya percaya, kita imani bahwa Allah yang kita sembah dalam roh itu adalah Allah yang mau bertahta di dalam kehidupan gereja Tuhan, orang percaya. Karena itu dia katakan bahwa ketika engkau dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, maka engkau akan menerima kuasa. Satu keinginan daripada Allah Roh Kudus untuk memenuhi saudara, untuk memperlengkapi saudara, agar supaya Anda memiliki kuasa. Anda menjadi berbeda dengan dunia. Anda nggak dianggap remeh oleh dunia, tapi sebaliknya Anda mempertontonkan kuasa Allah yang ada dalam kehidupan saudara. Tapi fakta yang terjadi, ada begitu banyak gereja yang gagal menjadi berkat. Tapi anehnya kalau ada di dalam sebuah persekutuan, dia mengalami yang namanya manifestasi roh. Dia mengalami yang namanya kepenuhan daripada Roh Kudus itu. Tapi di luar sana enggak. Roh Kudus nggak bisa menetap. Alkitab katakan kita ini adalah baik Allahnya, rumah Allah, rumah doanya Tuhan. Sebagai rumah doa, tentu Allah berkeinginan untuk ada di dalam rumah doa itu. Masalahnya yang menjadi penyebab sehingga Anda tidak bisa memanifestasikan roh yang ada dalam kehidupan Anda, karena kantong yang Anda sediakan itu adalah kantong yang lama atau kirbat yang lama, kirbat yang nggak bisa menyesuaikan, kirbat yang nggak bisa menampung suasana roh yang ada di dalam kehidupan Anda. Gereja atau orang percaya harus memiliki kantong atau kirbat yang baru untuk menerima anggur yang baru dari Tuhan. Yang setuju katakan? Setuju katakan? Gereja yang tidak menjadi gereja yang tidak menyediakan kirbat atau menyediakan kantong yang baru, saya boleh definisikan adalah gereja yang tidak siap untuk menerima anggur yang baru dari Tuhan. Makanya sengaja saya bicara tentang sejarah dulu, supaya Anda memahami bahwa memang ada satu kebiasaan yang memang dilakukan oleh orang Yahudi pada zaman dahulu, bahwa kalau mereka ingin menerima anggur yang baru, nggak ada alasan, nggak ada istilah nggak, tidak, mereka harus menyediakan kantong atau kibat yang baru. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ketika sari anggur yang baru itu kalau dimasukkan ke kantong atau kibat yang lama, maka anggur itu akan tumpah. Otomatis pekerjaan mereka itu akan sia-sia. Sedangkan di sana, ya, bicara tentang anggur itu adalah merupakan penghasilan yang memang paling penting menurut bagi orang Yahudi. Sama di sini, ya. Saya beberapa kali yang lalu di Jerman, kebiasaan orang Padang Tikar mungkin, ya, menjadi salah satu mata pencaharian mereka itu adalah mencari ikan. Maka ada jermal di sini.
ini istilahnya jermal, tempat untuk menampung. Ya, jadi sistem kerjanya jala itu diturunkan. Kalau air pas dia lagi balik begini, maka jala itu diturunkan sehingga ketika air lagi balik, semua ikan yang masuk di dalam jala itu bisa ditangkap. Bagi mereka ini mata pencaharian, karena untuk membuat sebuah rumah atau istilah sini Jepang itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Ya. Biaya yang besar ini tentu mereka tidak akan menyia-nyiakan tempat yang sudah dibangun sedemikian rupa. Kebayang tidak kalau jala yang mereka pasang itu koyak? Jangankan koyak, jalannya dia punya matanya itu segede ini. Otomatis kita lihat, oh ini ikannya nggak bisa masuk, atau mungkin lolos keluar. Oh udangnya keluar, akan dimanfaatkan. Berpikir mereka memperkecil dia punya mata jalan. Semakin memperkecil mungkin semakin baik. Atau mungkin terlalu kecil juga tidak baik juga. Kenapa? Karena kalau kecil mungkin tidak bisa. Jadi ada saja hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di tempat ini untuk supaya ketika jermal ini dimanfaatkan menghasilkan ikan yang baik. Gitu. Ya. Mereka katakan, biarkan aja lah, udahlah, kalau lepas gitu. Nggak masuk pun nggak masalah. Ini kerugian besar. Sebagai mata pencaharian, bukan satu-satunya, tetapi yang paling penting bagi masyarakat di Palestina. Sama orang Yahudi, mereka punya mata pencaharian juga ini. Tentu nggak peduli mereka kaya miskin kayak. Mungkin kalau orang yang punya pendapatan di bawah rata-rata, ngutang pun mereka rela demi untuk menghasilkan kirbat yang baru. Karena mereka nggak mau. Mereka dia cuma nanam mungkin cuma berapa petak, mungkin 1 petak, meskipun hanya kecil, tapi mereka akan menjaga, merawat dengan baik. Karena bagi mereka hasil yang dihasilkan dari anggur itu akan membuat pendapatan dalam rumah tangga mereka meningkat. Ya. Jadi sekali lagi apapun alasannya, mereka akan mengupayakan untuk menghasilkan kirban atau kantong yang baru. Sejauh ini bisa paham. Nah makanya saya katakan gereja yang bersedia untuk menerima anggur yang baru dari Tuhan, mau gak mau kau harus menyediakan kirbat yang baru juga. Kalau Anda gak menyediakan kirbat yang baru, berarti Anda gak siap untuk menerima anggur yang baru dari Tuhan. Nah saudara, anggur baru itu selalu berbicara tentang 2 hal. Pertama, itu adalah pemahaman terhadap firman Tuhan yang benar. Jadi anggur baru itu bicara tentang pemahaman tentang firman Tuhan yang benar. Kenapa Anda selalu gagal untuk menjadi pelaku firman? Sekali lagi, karena Anda tidak punya pemahaman yang benar tentang kebenaran. Kebenaran itu hanya sebatas ilmu, bukan untuk dilakukan. Ini ibaratnya kantong yang kau sediakan adalah kantong yang lama. Anda nggak bersedia untuk mengalami yang namanya perubahan. Anda nggak bersedia untuk mengalami yang namanya transformasi itu. Jadi anggur ini bicara tentang pemahaman. Anda mengerti, bukan sebatas mengerti, Anda juga melakukan. Saudara, kalau ada dalam dunia bisnis atau dalam dunia bisnis, sebelum Anda berkecimpung dalam bisnis itu, tentu Anda harus mengenal dulu apa bisnis. Anda harus mengenal dulu penghasilan yang Anda akan terima ketika Anda menjalankan bisnis itu. Bahkan Anda akan memahami dengan jelas hal-hal apa, kiat-kiat apa yang Anda harus lakukan supaya Anda bisa punya skill, Anda bisa punya keahlian untuk menjalankan bisnis itu. Bisa jadi Anda trading, ya kan? Trading dengan orang yang mungkin sudah punya pengalaman di situ. Bertanya, saya mau bekerja, gimana cara kerjanya? Hasil yang saya dapat gimana? Ya keuntungannya bagaimana? Supaya itu bisa membuat supaya penghasilan berkembang, apa yang saya harus buat? Dan saya yakin ketika Anda memahami dengan jelas dan
dan Anda tertarik, apa yang kau buat? Anda akan melakukan itu sesuai dengan petunjuk. Pernah nggak Anda di sini Anda melakukan sebuah pekerjaan, lalu Anda melakukan di luar dari petunjuk? Ada, ya kan? Semua sesuai dengan petunjuk. Anda memahami dan Anda mengerjakan dan Anda menerima hasilnya. Gereja, kalau Anda memahami kebenaran firman itu adalah sesuatu yang menghidupkan, saya yakin Anda akan melakukan. Anda akan menghidupi firman itu. Anda bukan hanya sekedar mengetahui, Anda bukan hanya sebatas menjadikan itu sebagai penerapan ilmu, tetapi Anda akan melakukan segala hal yang berhubungan dengan kebenaran firman itu. Masalahnya, banyak gereja orang Kristen zaman sekarang yang hanya sebatas mendengar, tapi nggak sampai ke melakukan. Kenapa? Disuruh A lakukan B. Dia sudah tahu bahwa dampak ketika keluar dari kebenaran, dia sudah tahu risiko. Tetapi justru itu yang dia lakukan. Kenapa? Karena kehidupan yang lama. Yang baru tuh nggak bisa penuh, yang baru tuh nggak bisa tinggal. Yang tinggal itu yang lama. Saudara, kalau Anda ingin memahami, menjadi orang yang memahami dengan jelas apa yang Tuhan rancangkan atas hidupmu, maka sekali lagi, nggak ada cara lain, sediakan firman yang baru. Amin. Yang kedua, anggur yang baru, selain bicara tentang pemahaman firman, anggur baru juga itu bicara tentang perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Anggur baru selalu bicara tentang perkara-perkara yang ajaib, hal-hal yang adikodrati, hal-hal yang mustahil bagi manusia, tapi bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Pertanyaannya, sudahkah kau mengalami perkara-perkara yang ajaib dari Tuhan? Sudah ada? Engkau mengalami yang namanya mujizat dalam kehidupanmu hari lepas hari? Sudahkah engkau mempertontonkan kalau Allah atau firman itu hidup dalam hidup? Saya yakin rata-rata atau semua kita di tempat ini ingin mengalami yang namanya manifestasi dari Allah itu dalam hubungannya untuk mempraktikkan bahwa Anda benar-benar hidup berjalan di dalam mujizat. Amin. Anda punya keinginan melihat supaya mujizat itu terjadi dalam bisnis keluarga. Mungkin kau mengalami masalah penyakit, Anda ingin mengalami mujizat. Mungkin kau mengalami persoalan dalam rumah tanggamu, Anda juga ingin mengalami mujizat. Anda ingin mengalami mujizat dalam hal bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam karirmu, dalam dunia pendidikanmu. Tapi persoalannya, banyak orang yang hanya sebatas memperhatikan, melihat, dan mendengar, tapi nggak ngalamin. Kenapa? Karena anggur baru itu lupa. Anggur baru itu nggak diam. Anggur baru itu nggak bisa tinggal. Kalau Anda ingin mengalami perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar dari Tuhan, maka nggak ada cara lain, nggak ada istilah tawar-menawar. Mutar pun nggak apa-apa. Ganti kibatmu yang lama dengan kibatmu yang baru. Nah, saudara, dua hal tadi adalah penentu atau kunci sukses kita dalam banyak hal. Kalau Anda memiliki pemahaman tentang firman yang benar, kalau Anda hidup dalam perkara-perkara ajaib yang dari Tuhan, maka dua hal ini akan menentukan sukses Anda dalam banyak hal, bukan hanya dalam satu aspek. Amin. Amin. Kita akan bahas bagaimana caranya untuk kita bisa memiliki kantong atau kibat yang baru dan hidup kita menjadi berdampak. Bagaimana caranya untuk kita bisa memiliki kibat yang baru dan hidupmu
bisa menjadi semakin luar biasa. Yang pertama, supaya kita bisa memiliki kiblat yang baru, yang pertama yang harus kita pahami dengan benar adalah kita harus menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Kalau kita ingin memiliki kiblat yang baru, maka kita harus menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. 1 Korintus pasal yang kelima ayat 17 dia berbicara begini. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dia bilang begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus? Saya yakin rata-rata kita yang hadir pagi hari ini adalah orang yang ada di dalam Kristus. Anda nggak mungkin ada di tempat ini kalau Anda nggak percaya kepada Yesus. Berarti yang pertama fix. Berikut, yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, nggak ada alasan yang lama itu harus pergi, kata firman Tuhan. Yang baru itu sudah datang. Anda perhatikan, Rasul Paulus mengakui bahwa sebelum dia mengenal Kristus, sejarah mencatat penilaian dia terhadap Kristus hanyalah sebatas pemikiran manusia. Itu Rasul Paulus. Sebelum dia menerima Yesus, sebelum dia menjadi saksi Kristus, Paulus hanya memahami Yesus itu sebatas pengetahuan belaka. Bukan sesuatu yang membawa dampak dalam hidup, bukan sesuatu yang luar biasa bagi dia. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan Paulus sebelum dia bertemu Yesus dalam perjalanan kita tahu Paulus adalah membenci Kristus. Dia bukan hanya membenci Kristus, dia juga membenci segala orang-orang yang namanya menjadi pengikut Kristus. Tapi saya mau katakan, dahulu ia adalah seorang pembenci, tapi sekarang dia menjadi pencinta Kristus. Artinya apa? Paulus mengalami yang namanya pembaharuan, pemahaman, dan hati yang baru. Dahulu Paulus adalah kategori orang yang menganiaya jemaat, tapi sekarang dia menjadi orang yang membela nama Yesus. Artinya apa? Paulus sudah mengalami yang namanya pembaharuan dalam hal hati, apalagi. Sehingga dalam 2 Korintus pasal 5:17 tadi, Paulus ingin menyatakan bahwa hidup adalah sebuah perubahan dari yang lama menjadi yang baru. Amin. Jadi pesan yang harus kita tangkap dalam ayat 17 apa? Dia ingin menyatakan bahwa hidup dalam memilih Tuhan itu adalah sebuah perubahan. Perubahan dari yang lama itu menjadi baru. Nah saudara, pernyataan Paulus ini, perhatikan dengan baik, pernyataan Paulus ini bukanlah mengarah kepada perubahan fisik. Ya, bukan dari kecil Anda berotot, bukan bicara tentang fisik, tetapi yang Paulus ingin tekankan pagi hari ini kepada kita semua, jemaat Tuhan, kepada yang bisa menyaksikan tayangan firman Tuhan pagi hari ini, yang dia inginkan bukan perubahan fisik, tapi perubahan karakter, sikap hidup, perilaku, dan perbuatan kita yang lama. Dia ingin kita berubah dalam hal karakter, sikap hidup. Dia ingin kita berubah dalam hal perilaku dan perbuatan kita yang lama, supaya kita menjadi orang yang hidup dalam kebenaran, bukan terikat kepada dosa masa lalu. Dosa masa lalu itu sudah ditinggalkan. Yang ada, kita menjadi orang-orang yang mau membuktikan bahwa firman Tuhan itu hidup dalam hidup. Saudara, sebuah hubungan yang mengalami pembaharuan
yang memiliki kuasa untuk melawan dosa itu yang dimiliki oleh Paulus. Jadi Anda bayangkan, Paulus merupakan seorang saksi hidup yang membunuh Stefanus. Maka dia yang berteriak bunuh. Tapi ketika dia dipulihkan oleh Tuhan, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, pemulihan terjadi bukan sebelum perjumpaan, tapi dia menerima dulu, dia berjumpa dulu, dan dia dipulihkan oleh Tuhan. Ketika dia melihat Tuhan, dia mengenal Tuhan, dia bukan hanya sebatas mempelajari tentang Tuhan, tapi dia mengenal segala hal yang berhubungan dengan Tuhan. Dan di situ dia diubahkan. Kenapa? Karena Paulus menyediakan kibat yang baru, pemahaman yang dari firman yang dikerjakan oleh Roh itu datang dalam kehidupan Paulus. Lambat laun Paulus diubahkan oleh Tuhan. Saudara, sementara sesuatu yang baru itu sudah datang, itu bicara hubungan pribadi yang baik antara kita dengan Allah. Sesuatu yang baru datang itu akan merubah cara berpikir Anda. Sesuatu yang datang, sesuatu yang baru yang datang atas hidupmu, itu akan memperbaharui segala aspek hidupmu. Engkau yang hanya sebatas mengenal, oh Tuhan, tapi sekarang engkau hidup untuk menjadi pelaku firman yang hidup. Karena firman Tuhan katakan, ketika kita menjadi pelaku, ketika kita melakukan segala kebenaran, maka di situ kau akan melihat suatu hal yang baru yang akan Tuhan kerjakan atas hidup Anda. Sehingga saya boleh katakan secara adalah siapa yang ada dalam Kristus, dia jelas adalah ciptaan yang baru. Makanya firman Tuhan katakan, semua orang yang mengenal Kristus, dia adalah ciptaan baru. Saudara, mengalami kehidupan yang bergantung kepada Allah, hidup dan mengaplikasikan kasih Allah dalam hidup, itulah fungsi kita dari hidup. Sekali lagi, menjalani kehidupan yang bergantung kepada Allah dan mengaplikasikan kasih Allah dalam tindakan hidup kita sehari-hari, itulah tugas gereja. Itu ciri khas orang yang sudah mengalami ciptaan baru. Amin. Jadi kalau mungkin saya boleh definisikan, menjadi ciptaan baru adalah menjalani kehidupan yang bergantung hanya kepada Allah. Semua bergantung kepada Allah. Menjadi ciptaan baru sama juga artinya dengan hidup dalam pertobatan, meninggalkan segala hal-hal yang buruk yang tidak berkenan kepada Allah dan kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Itu adalah ciptaan baru. Dan orang yang memiliki kirbat yang baru, nanti kan, orang yang memiliki kirbat yang baru adalah orang yang sudah mengalami proses hidup melewati firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Yang lama sudah berlalu dan yang baru sekarang hadir, yaitu hidup sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Jadi pertanyaan, sudah nggak kau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu hari sehari? Untuk mengaplikasikan firman itu hidup dalam hidupmu itu tidak semudah seperti kita bicara. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kirbat yang baru itu sudah ada dalam hidup. Banyak orang yang gak bisa melepaskan yang lain. Anda ingat cerita istri Lot? Sudah ada petunjuk. Saya yakin kalau istri Lot melakukan sesuai dengan petunjuk, dia gak jadi tiang garam. Langkah pertama dia udah aman, udah gak dihanguskan, gak dibakar hidup-hidup bersama dengan masyarakat yang ada di Sodom dan Gomora. Tapi masalahnya, istri Lot gak bisa melepaskan yang lain. Dia mau pegang Tuhan, dia mau percaya Tuhan, tapi dia juga gak mau melepas keduniawiannya, gitu. Ini masalah. Makanya ketika dia lari, dia bilang gak boleh balik ke belakang, gak boleh noleh ke belakang. Tapi giliran dia lari, punya bunyi, boom,
Dia ingat hartanya banyak. Pas dia noleh ke belakang, jadi balik. Banyak gereja yang seperti ini. Mau terima Tuhan, mau alami mujizat, mau melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam karir. Tapi herannya nggak bisa juga melepaskan yang lain. Ini masalah. Gitu. Kalau ada yang melihat mujizat, kita nggak bisa menduakan Tuhan. Yesus ya Yesus. Kebenaran itu harus di atas segala-galanya. Kalau ada yang melihat sesuatu yang dahsyat terjadi, kita nggak bisa menduakan Tuhan. Waktunya Tuhan jadikan sebagai satu skala prioritas dalam hidup. Waktunya Tuhan jadikan yang terutama dalam hidup. Nggak ada alasan. Kita nggak bisa seperti istri Lot. Sudah sementara berlatih tapi kita ingat lagi. Nggak bisa. Kenapa? Karena saya yakin kalau si istri Lot nggak jadi tiang garam, ketika dia lihat balik, otomatis dia akan begini, balik lagi dia. Dan bisa jadi dia bisa menyalahkan Tuhan. Kalau saya tahu begini, saya nggak tinggalkan Sodom Gomora. Kalau saya tahu begini, saya nggak ngikut Tuhan. Kalau saya tahu begini, saya begini. Kalau saya tahu begini, saya enggak. Mending jadi tiang garam sama sekali, habis perkara. Kita nggak bisa melihat terobosan terjadi dalam hidup kalau Anda menduakan Tuhan. Makanya dalam kitab Yakobus dia bilang apa? Orang yang mendua hati tidak tenang. Amin. Jika kita jadikan Tuhan itu sebagai sesuatu, bukan hanya sebatas sesuatu, jadikan Tuhan itu segala-galanya. Saya percaya perkara yang tidak mungkin yang kau hadapi akhir-akhir ini akan menjadi mungkin karena Allah yang bekerja di dalamnya. Amin. Amin. Jadi alasan yang pertama, kalau Anda ingin mengganti kirbat yang lama dengan kirbat yang baru, itu adalah menjadi ciptaan baru. Karena hanya orang yang sudah menjadi ciptaan baru yang bisa memahami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Anda harus di-upgrade lagi. Ya. Sama, kita punya HP itu selalu dites, upgrade, supaya ketika di-upgrade lagi sampah-sampah itu dibuang. Tapi coba kalau enggak, kalau kita nggak upgrade lagi, dia akan apa sih lemot ya, lemot gitu. Kayak apa nih kan? Tapi coba kalau kita perbaharui, laptop sama, kalau dia udah lama-lama apa ada istilah hang, itu di upgrade tadi. Jika di upgrade artinya apa? Semua yang nggak baik udah dibuang. Kalau lihat nanti akan jadi cepat. Kenapa? Karena yang ada yang baru, nggak dihambat oleh hal-hal yang lama. Anda nggak bisa enjoy melakukan segala hal kalau ada hal-hal yang lama yang menghambat hidup. Anda ingat saudara-saudara Yusuf? Bayangkan, udah berapa tahun berpisah dengan Yusuf. Tapi giliran dia ketemu dengan Yusuf, Yusuf sudah jadi orang besar. Dan Yusuf memperkenalkan, saya ini Yusuf, adikmu. Yang seharusnya mereka bahagia, yang seharusnya mereka bersyukur, oh adik kita udah jadi penyelamat, udah jadi orang besar. Karena fakta yang mencatat, Yusuf juga gak ingat lagi dia punya masalah dengan mereka. Ya kan? Yusuf kan gak balas dendam, tapi dia datang dengan bahagia dia, nanti tulus. Dia dapat kenalkan, aku ini Yusuf. Tapi apa yang terjadi? Abang dia ketika mendengar mundur dia. Bukan mundur karena nggak mau menerima. Mereka butuh bantuan, udah kelaparan ini. Ya, mungkin mereka nggak bicara tentang diri mereka. Mereka ingat orang tua mereka. Tapi giliran mereka mengenal ini Yusuf, mulai mundur. Kenapa? Karena mereka ingat dosa masa lalu mereka. Aduh, ini kan, bisa jadi kalau itu difilmkan. Kalau saya jadi sutradara,
saya akan membuat mereka saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu. Ini kamu kan? Kamu yang cemburu. Kamu kan? Gara-gara kamu yang punya niat. Kamu yang merencanakan. Kamu kan? Kamu yang cari binatang itu. Kamu yang akan buat laporan. Pokoknya kacau deh waktu itu. Dosa masa lalu parah. Ya, dosa masa lalu kalau nggak dilepaskan, akibatnya fatal. Kau nggak bisa progres. Kau nggak bisa mengalami kemajuan. Kau nggak bisa melihat sesuatu yang baru. Kenapa? Dihambat oleh dosa masa lalu. Sediakan keribat yang lama, keribat yang baru. Yang lama itu harus kita buang. Bahwa engkau melihat sesuatu yang dahsyat terjadi atas hidup. Tapi ketika Yusuf bilang ini aku udah melupakan masalah. Saya yakin itu terjadi. Mereka bilang, wah, apa ini Tuhan? Enggak, itu pasti terjadi. Haru, itu nangis mereka. Mereka datang minta sujud, minta ampun. Saya minta maaf, abangmu ini abang yang bersalah, minta. Pokoknya terjadi pemulihan. Saudara, nggak ada alasan kita tinggal dalam kiribat yang lama. Karena kiribat yang lama nggak akan berguna, nggak akan bisa menampung hal-hal yang baru dari Tuhan. Malah sebaliknya jadi penghambat. Buang kiribat yang lama, jadikanlah hidupmu sebagai ciptaan yang baru. Ketika engkau jadi baru, maka segala hal yang lama nggak ada lagi, udah baru. Anda mulai dari awal. Kita mulai berjalan bersama dengan Tuhan dan nikmati kuasa dan mujizat Tuhan di dalam perjalanan hidupmu hari lepas hari. Amin. Yang kedua, menjadi kiribat yang baru artinya memiliki pola pikir yang baru. Bukan hanya menjadi ciptaan baru, tapi yang kedua memiliki pola pikir yang baru. Roma pasal yang ke-12 ayat 2 dia bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, manusia diperhadapkan kepada pilihan yang pertama untuk mengisi pikiran mereka dengan kebenaran dari Allah. Sehingga apa? Kalau pikiran kita sudah diisi dengan kebenaran dari Allah, maka otomatis kita bisa mengerti segala hal yang berhubungan dengan kehendak Allah dengan sempurna. Karena kita sudah mengerti, karena kita sudah mengisi pikiran kita. Yang kedua, mengisi jiwa kita dengan segala hal yang berhubungan dengan filosofi yang tidak berstandar kepada kebenaran. Sehingga akan terjadi kebenaran atau pengertian kita itu mengalami penyimpangan. Nah saudara, pola pikir, persoalan diperhatikan, pola pikir manusia itu sudah rusak sejak awal ketika manusia ada di Taman Eden. Itu rusak. Apalagi si Hawa mau jadi sama seperti, nah Anda sudah tahu. Jadi sejak awal pola pikir manusia itu sudah dirusak, mengakibatkan manusia tidak lagi memiliki kodrat ilahi atau kehidupan sebagai anak Allah di dalam diri. Maka oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Manusia mau tidak mau harus mengalami perubahan pola pikir untuk mengalami kiribat yang baru. Apalagi kita sudah dirusak, ya. Dan kerusakan itu bukan tidak berdampak, sampai detik ini pun masih berdampak. Kadang kita masih cemburu dengan keberhasilan orang, ya kan? Kita masih cemburu dengan pasangan-pasangan orang lain. Kita masih cemburu dengan kesuksesan usaha-usaha orang lain. Kita masih cemburu dengan karir-karir orang lain. Kecemburuan itu berakibat fatal. Banyak orang cemburu bisa membunuh. Saya baru-baru ini melihat berita kemarin malam. Ini sebetulnya masalah ini sudah terjadi 6 tahun yang lalu. Sudah terjadi.
kerja di Malaysia. Pas pulang, dia ketemu dengan laki-laki yang pernah mungkin ibaratnya mengolok-olok istrinya atau apa. Cuman sekedar mengolok saja, bukan ibaratnya cuma rupanya kepahitan jadi masa di 6 tahun yang silam itu masih terbawa di Malaysia. Mungkin dia masih ingat. Makanya ketika dia pulang dia ketemu, ini yang ngolok saya istri. Apa terjadi? Dia ambil celurit itu dibunuhnya di depan anaknya. Itu di depan anak kalau dia belah satu, belah dua, dan dia hidup berkeliaran. Selang berapa hari baru dia ditangkap. Tahu alasan kenapa kamu bunuh tetangga? Gara-gara dia ngolok istri saya. Saudara, hati-hati. Kirbat yang lama fatal kalau Anda nggak buang. Karena dampaknya, pengaruhnya bukan hanya di masa sekarang, tapi akan berpengaruh di masa-masa yang akan datang. Orang yang masih memiliki kirbat yang lama itu tidak memiliki kodrat ilahi atau gaya hidup sebagai anak-anak Allah. Makanya saya katakan, apapun alasannya, nggak ada cara lain manusia itu harus mengalami perubahan pola pikir. Tujuannya apa? Agar pikiran manusia dapat memahami kebenaran yang dari Tuhan. Cuma orang yang mengalami perubahan pola pikir yang bisa mengerti pokoknya Tuhan mau. Cuma orang yang sudah mengalami perubahan pola pikir yang bisa mengerti bahwa apa yang dia lakukan selama ini dalam hubungannya setia kepada Tuhan itu gak sia-sia. Akhir-akhir ini banyak kita menemukan orang-orang yang putus tengah jalan. Sudah bagus mengiring Tuhan, tapi lama-lama orang jenuh. Kenapa? Karena dia punya pola pikir gak berubah. Ada orang menganggap ibadah itu sesuatu yang sia-sia. Ini pola pikir yang gak berubah. Ada orang menganggap ibadah itu sesuatu yang membosankan. Ini sia-sia. Pola pikir yang belum diubah. Ada yang menganggap ibadah itu sesuatu yang lebih oke, datang aja ke masalah. Tapi tak mengalami sesuatu di dalam ibadah. Ini pola pikir yang belum diubahkan. Tapi kalau Anda menganggap kata Alkitab ibadah, beribadah dalam kitab Keluaran atau di mana, maka roti dan anggurmu itu akan diberkati. Ibadah adalah mujizat. Kita nggak butuh roti, anggur. Ibadah itu adalah kewajiban, bukan sesuatu yang mengikat. Tapi ibadah itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Karena memang kita ada untuk menyenangi hati Tuhan. Kita nggak butuh berkat, tapi Tuhan tahu untuk memberkati. Anda lakukan aja bagianmu, nggak perlu jangan pikirkan apa sih yang Tuhan membuat. Pola pikir yang sudah diubah oleh Tuhan, pola pikir yang sudah mengalami restorasi daripada Tuhan, nggak akan berpikir apa yang akan terjadi dalam hal ibadah. Tetapi yang saya mau katakan, orang yang mau mengutamakan Tuhan, Tuhan bilang dia cakap untuk memelihara kamu. Ubah pola pikir. Selama pola pikirmu belum dipulihkan, belum diubahkan oleh Tuhan, maka engkau akan sulit memahami kebenaran. Camkan ini dengan baik. Mengapa mengikut Tuhan Yesus tidak bisa lagi hidup wajar? Coba Anda pikir. Mengapa mengikut Tuhan Yesus itu tidak bisa lagi hidup wajar? Karena kita sulit, wajar kok kita begini. Gitu kan, biasanya sudah ngomong, wajar saja kok saya begini. Wajar kok saya begini, wajar. Wajar ini bahaya. Kata wajar ini kalau nggak diseleksi dengan baik bisa jadi bahasa katanya jadi kurang ajar. Nah makanya saya kata, mengapa ikut Tuhan Yesus tidak bisa lagi hidup wajar? Kenapa? Saya jawab, sebab mengikut Tuhan Yesus berarti hidup dengan cara berpikir dan gayanya hidup Tuhan. Nggak ada istilah wajar kalau saya begini. Wajar saya begini. Wajar kalau saya jadi jatuh dosa. Wajar lah kalau saya begini.
wajar ya, namanya masih manusia. Yang bilang ada robot siapa? Wajar lah, saya kan masih apa kamu suka minta wajar? Tadi istilah wajar. Kenapa? Karena setelah Anda menyatakan diri sebagai orang yang percaya kepada Yesus, artinya hidup kita harus hidup dengan cara berpikir dan gaya hidupnya Tuhan. Yang setuju katakan? Jadi inilah yang dimaksud oleh Paulus, memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Filipi pasal 2, kita lihat ayat 5 dan 7, dia bicara begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiranmu, perasaanmu itu harus selaras dengan Tuhan. Nggak ada istilah wajar. Wajarlah, kalau saya bikin wajarlah, saya bikin nggak ada. Yang ada, Anda harus menaruh pikiran, perasaanmu terhadap Kristus. Ayat 6 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apa yang dilakukan manusia Yesus selama dia menjadi manusia? Banyak. Gereja harus Yesus jadi mentor, mementori Tuhan dalam hidup Anda. Anda harus menjadi gaya hidupnya Allah, sehingga ketika orang melihat, di dalam dirinya ada Yesus. Orang nggak ada apa, cuma lalu ibadah kepada Tuhan. Ngapain kau ibadah? Hari-hari hidupmu begini. Nah ini masalahnya. Kenapa? Karena ada istilah wajarnya. Nggak boleh dalam hidup, nggak ada istilah wajar. Hidupmu adalah hidup untuk Kristus. Bahkan Paulus bilang, mati pun aku mati untuk Yesus. Ini artinya apa? Cara berpikir dan gaya hidup orang percaya harus benar-benar berubah secara radikal dan drastis. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan ekstrimnya hidup di dalam Tuhan Yesus ini. Alkitab menggunakan istilah begini: dilahirkan dari atas atau dilahirkan baru. Hidupmu adalah hidup baru. Amin. Kita adalah hidup baru. Ketika kita terima Tuhan, kita sekarang jadi baru. Hal ini menunjukkan bahwa benar mengikut Tuhan Yesus harus benar-benar dalam keadaan baru. So, apa yang harus kita kerjakan? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itulah pola pikir yang baru, yang Tuhan inginkan, ya, yang Tuhan mau, sehingga kirbatmu yang lama itu dibuang. Jadi sekali lagi, perubahan dari pola pikir yang lama menjadi pola pikir yang baru, itulah yang disebut dengan kirbat yang baru. Selain itu juga mempunyai pengertian begini: yang dulu pola pikir sempit sekarang diubah menjadi pola pikir yang besar. Dulu jadi pola pikir kita sempit, yang hanya bicara kita orang yang punya pola pikir sempit itu orangnya ego, mementingkan diri sendiri. Tapi giliran dia mulai berpikir besar, dia sekarang tak jadi mementingkan diri sendiri, tapi dia mementingkan kepentingan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Amin, saudara. Jadi bagaimana supaya kita mempunyai pikiran yang besar dari Tuhan? Pertama, kalau kita ingin mempunyai pikiran yang besar, pola pikir yang benar, kita harus punya keyakinan bahwa berkat Tuhan itu besar dan tidak terbatas dalam hidup kita. Amin. Orang yang berpikir besar, artinya orang yang sudah diubahkan pola pikirnya, adalah orang yang mempunyai keyakinan bahwa berkat luas dan terbatas. Kedua, kita harus mengalahkan rintangan masa lalu. Orang yang punya pola pikir yang sudah diubahkan, yang kedua, dia harus kalahkan masa lalu supaya tidak terjadi seperti abang-abang Yusuf. Jangan pernah berpikir terbelenggu oleh karena kegagalan masa lalu, tapi mari patahkan dan kalahkan masa lalu kita, dan percaya supaya kita berpikir hal-hal yang lebih besar yang Tuhan inginkan. Yang ketiga, pola pikir yang
diubahkan itu adalah percaya kebaikan Tuhan, keinginan Tuhan lebih besar untuk memberkati kita dari apa yang kita inginkan. Jadi pola pikir yang sudah diubahkan adalah pola pikir yang selalu percaya kebaikan Tuhan. Orang yang percaya kebaikan Tuhan artinya percaya juga bahwa Allah ingin memberkati kita lebih besar lagi dari apa yang kita inginkan. Kalau Anda berpikir, saya mau diberkati Tuhan, saya yakin apa yang kau kerjakan hari-hari ini tujuannya supaya Anda ada makan. Saya pernah ketemu di orang kaya, bilang, lagi apa bos? Lagi kerja. Kerja apa? Biasalah, untuk menafkahi anak istri. Kalau nggak kerja mana bisa makan? Oh, ya dia udah lebih dari cukup. Bukan lebih dari cukup itu, tapi bahasanya untuk menafkahi. Jadi tujuannya dia bekerja, kita ambil sisi positif. Bekerja karena dia ingin memenuhi kebutuhan Tuhan. Tapi bekerja enggak harus kita mencuri sesuatu dari Tuhan. Bekerja enggak harus kita mencuri waktu yang Tuhan berikan. Bekerja enggak harus kita mencuri sesuatu yang memang Tuhan sudah tetapkan untuk kita lakukan. Kalau kita berpikir besar, kerja ya kerja. Tapi Tuhan itu adalah skala prioritas. Kenapa? Karena orang yang berpikir besar adalah orang yang selalu berkata, Tuhan itu baik. Amin. Kalau Tuhan baik, artinya apa? Dia siap, dia punya rancangan untuk memberkati kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Anda kerja, target Anda supaya Anda jadi begini. Tapi sadar nggak? Tuhan punya target lebih dari apa yang kau pikirkan. Amin. Amin, saudara. Pola pikir harus diubahkan. Selain jadi ciptaan baru, mari sama-sama kita sepakat pola pikir kita diubahkan. Terakhir, untuk menghasilkan kirbat yang baru, selain kita harus mengalami yang namanya ciptaan baru, selain kita harus mengalami perubahan dalam hal pola pikir, yang terakhir, untuk menghasilkan kirbat yang baru, maka ini yang harus kita miliki, hati yang baru. Ciptaan baru, pola pikir yang baru, dan yang ketiga, hati yang baru. Amin. Yeskiel pasal 36 ayat 6 dia bilang begini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Ini janji Tuhan. Bapa mau, Tuhan mau kita berubah dari hati yang sebelumnya mungkin kita tidak taat atau tidak setia dalam menjalankan apa yang Tuhan ajarkan atas hidup Anda. Sekarang ketika dia taruh hati yang baru, Anda menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Saudara, ada sebuah kerinduan di hati Bapa agar saudara kembali dalam jalan atau rancangannya. Karena dia tahu melalui hati yang baru kita bisa memahami apa yang menjadi isi hati. Hanya hati yang sudah dipulihkan yang bisa mengerti hatinya Tuhan. Amin. Hanya hati yang baru yang bisa mengerti isi hatinya Tuhan. Banyak orang tidak bisa sampai kepada tujuan. Kenapa? Karena hatinya pahit. Masih ada dendam, masih ada sakit hati, masih ada amarah, ya. Segala hal-hal yang dulu masih dipendam. Kalau lihat kejadian di 10 tahun, berdekat hari ini 10 tahun datang lagi. Gue masih ingat kok, dia datang lagi. Ini kebayang gak 10 tahun dia bawa itu? Ya, kebayang gak 10 tahun dia bawa itu? Banyak yang mengalami terobosan, banyak yang mengalami yang namanya sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. 10 tahun dia bawa. Apalagi pada tingkat ini betul-betul harus dipulihkan karena banyak keluarga-keluarga yang hancur. Hancurnya antara suami istri itu tidak saling bersama. Ini bahaya kalau dipulihkan. Tapi bersyukur itu enggak, dia punya virus ini enggak ada di hadapan Tuhan.
Tapi kalau kita masih nggak dipulihkan hati, ini virus ini bisa datang. Karena saya tuh banyak juga menemukan anak-anak Tuhan yang mengalami kepahitan berpuluh-puluh tahun. Bahkan saya kaget seorang ibu dibilang sampai mati pun aku gak akan pernah maafin dia. Bayangkan, ini kutuk loh, bukan sekadar ngomong, ini kutuk sampai mati gak pernah maafin. Ya, kalau ramai orang mereka senyum, tapi di belakang lewat. Dia lapar, kata makan, datang di meja makan. Dia lihat yang dia mana, dia di meja makan. Dia datang kedua lagi, 1 jam berlalu, dia pikir udah yang dia mana sudah, dia datang 1 jam, masih ada. 1 jam lagi dia datang lagi, dia masih ada. 3 jam kalau ada di situ dia nggak makan, dia mati lah kalau gitu. Manusia inilah manusia. Ternyata hati yang lamanya kalau nggak diputar luar biasa. Nah, saya mau bilang, Tuhan ingin memberikan kita hati yang baru. Dia ingin menggantikan segala roh kedagingan kita. Dan dia menawarkan solusi hidup, yaitu hidup yang berkemenangan. Amin. Amin. Hati yang baru artinya yang pertama, hati yang bisa diajar dan taat. Sudah nggak ada punya hati yang baru? Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mengerti tidak Anda tentang perjamuan kudus? Cuma hati yang baru yang bisa mengerti. Yesus berkorban supaya apa? Segala hal-hal yang rusak dalam hidup melewati pengorbanannya, engkau diperbarui. Nah, banyak orang di sini nggak sampai diperbarui, hanya jadi tradisi, hanya jadi ritual, apalagi kebiasaan, aturan ya, gereja bikin perjamuan yang makan aja gitu. Suruh angkat gitu, minum. Tapi nggak ngalami gitu. Nah ini ada. Hati yang baru itu artinya hati yang bisa diajar dan taat. Amin. Yang kedua, hati yang baru adalah hati yang mampu menerima berkat yang besar. Hati yang mampu menerima berkat yang besar. Nah, kalau sampai situ orang bilang, puji Tuhan, berarti saya punya hati baru. Kenapa? Karena mampu menerima berkat yang besar. Guru, saya belum selesai. Hati yang baru adalah hati yang mampu menerima berkat yang besar dari Tuhan dan tidak bisa dipikat oleh berkat tersebut. Nah, ini masalah. Banyak orang mau menerima yang besar, tapi masalahnya terpikat oleh berkat yang besar. Diberkati, nggak nongol. Diberkati, murtad. Diberkati, sibuk. Diberkati, sok buat jadwal yang Tuhan. Tuh, ini bagian saya kata dijemput jadwalnya. Aduh, saya cuma bisa bulan terakhir. Bulan terakhir di minggu terakhir cuma bisa ditambah 25 Desember di sembahyang. Maka nggak heran banyak orang Kristen yang ngomong pada tanggal 25 Desember, 25 Desember dia pakai jas. Karena Januari, Februari sampai September dia sibuk. Dia lupa yang memberkati dia siapa gitu loh. Ini masalah. Hati yang baru kata Tuhan mampu menerima sesuatu yang besar dan tidak akan terpikat oleh berkat itu. Kalau Anda seperti ini, kau lihat Tuhan bilang apa yang kau gak pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Percaya tidak? Tuhan ini hidup, firman-Nya hidup dan ini masih berlaku sampai hari ini. Selama Tuhan masih izinkan firman ada, itu masih berlaku. Dan satu waktu itu akan diangkat. Firman Tuhan kata kau cari dari timur ke barat, selatan ke utara, nggak akan kita temukan. Tapi hari ini Anda masih temukan. Percaya, kalau hatimu dari pulihkan Tuhan, kau diberkati, tapi kau nggak terikat oleh berkat itu, maka kau akan melihat hal yang berbeda. Banyak gereja itu menduakan Tuhan, bahkan ada yang meninggalkan Tuhan karena berkat. Makanya sekali lagi, kenapa? Sebetulnya Tuhan kalau bicara berkat gampang, saudara. Tuhan itu ahlinya. Kita nggak perlu bicara bagaimana dia memberkati, tapi dia ahlinya.
Masalahnya Tuhan tahu kalau gua beri, Anda terikat. Gitu. Kalau gua beri, Anda ngeduain saya. Diduain enak atau tidak? Enggak ya. Ya. Sama Tuhan. Bayangkan. Ya. Saya ingat cerita Ibu Gembala. Seseorang, saya tidak tahu kalau saya cerita salah ya, nanti ada seorang anak tiba-tiba kenapa lalu dia nggak mau merawat ibunya yang sudah membesarkan. Bayangkan, ibunya sudah membesarkan dia, giliran anak-anaknya sudah sukses, dia jadi terkesan murtad. Apa? Kulit lupa kacang, kacang lupa kulit. Nah, begitulah pun. Tapi anak itu kacang lupa kulit. Banyak gereja seperti kacang lupa kulit sudah diberkati lupa Tuhan, sudah mengalami keberhasilan lupa Tuhan. Introspeksi, berarti hati Anda belum hati yang baik. Kita bekerja, banting tulang, susah payah, bahkan sampai sakit-sakit. Padahal ada jalan yang paling mudah kalau kita mengalami kelimpahan berkat, itu tinggal di dalam rohnya anak Tuhan. Jalani apa yang Tuhan mau. Kalau kamu melihat hal yang luar biasa yang engkau alami hari lepas hari. Amen. Ketiga, hati yang baru itu adalah hati yang senang melihat keberhasilan orang lain. Orang diberkati, puji Tuhan. Wah, saudara, puji Tuhan bro, sukses. Jangan diberkati. Nah, dia diberkati. Hah? Masalah dia kemana ke gunung gitu. Dari mana dia diberkati? Orang ini kok bisa tumbennya bisa sukses? Pasti ada apa-apanya bro. Saya dengar kemarin, bapaknya pasang nomornya sekian. Hah? Benar? Yuk kita coba. Kalau Anda mulai bicarakan masalahnya, Anda bisa ikut gaya dia. Apa yang Anda pikirkan itu jahat orang, ujung-ujung Anda ikut juga. Anda pikir, ternyata gitu ya. Itu itu tak beres itu. Ternyata dia diberkati gara-gara pasang. Kalau nado dulu di podcast. Kalau zaman sekarang SDSB atau apa ya? SDSB. Ada yang udah pasang nomor. Nggak betul. Saya ini betul ini sesat. Di rumah ternyata pasang nomor bisa sukses juga. Dia pasang nomor juga. Jelekin orang, dia juga ngelakuin. Orang yang punya hati besar adalah orang yang senang melihat keberhasilan orang. Udah jangan ngata-ngatain dia dari mana dia berhasil. Puji Tuhan, semoga berkat itu bisa memberkati Anda pada hidup Anda. Nggak usah tambah aja. Orang yang diberkati, orang yang punya hati dipulihkan adalah orang yang selalu optimis, bukan pesimis. Jadi, kalau kita siap menjadi kibat yang baru, maka mari. Artinya orang yang bersedia untuk memiliki kibat yang baru, berarti orang itu siap untuk meresponi firman Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Amin. Orang yang punya kirbat baru, orang yang ingin menjadikan hatinya sebagai hidupnya sebagai kirbat yang baru, maka berarti orang itu siap meresponi firman Tuhan sebagai kebenaran. Yang kedua, siap hidup baru dalam Kristus. Orang yang mau memiliki kirbat yang baru, berarti orang itu siap hidup di dalam Kristus. Yang ketiga, orang yang siap menjadi kirbat yang baru, berarti orang itu siap memiliki pola pikir yang baru dan memiliki hati yang baru di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang siap menjadi kirbat yang baru, artinya dia siap, pasti dia siap menerima anggur baru dari Tuhan, yaitu perkara-perkara ajaib yang Tuhan ingin nyatakan atas hidupmu, keluargamu, dan masa depan. Jadi mari, sudahkah engkau bersedia untuk memiliki kirbat yang baru? Cuma ada yang menentukan. 3 hal: pola pikir, ciptaan yang baru, dan hati yang baru. Ini yang menentukan apakah kirbat yang kau miliki hari ini adalah kirbat yang baru, yang kau
persiapkan untuk supaya Tuhan bekerja atas hidupmu dan terjadi terobosan dalam kehidupan keluargamu masa depan. Bahkan apapun yang engkau rancangkan, saya percaya bersama Tuhan kita tidak akan pernah gagal. Amin. Karena rancangan Allah adalah yang terbaik. Mari saya jumpa kita waktu berdiri. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman Tuhan pagi hari. Kami percaya bahwa ada hal yang baru yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Kami tahu bahwa kuasa-Mu tidak terbatas. Firman-Mu yang akan mengerjakan hal-hal yang tidak terpikirkan atas hidup kami. Maka oleh sebab itu hari ini berkati kami dengan firman. Dan saatnya kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, persiapkan hati kami. Kekudusan-Mu, kelayakan-Mu, kiranya itu yang akan senantiasa hadir dalam setiap perjalanan hidup kami akhir-akhir ini. Kami mau berdoa biar Tuhan memberkati roti dan anggur yang ada di dalam kami. Kuduskan dan pulihkan hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan berkati, Tuhan jadikan layak ketika kami menjalankan, menerima perjamuan kudus, maka sesuatu yang baru hadir atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Allah Kudus. Kami percaya firman Tuhan pagi hari ini sudah tertanam dalam hati kami, dan kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Bapa, Anak, Tuhan dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kami saudara dilayani oleh pelayan-pelayan perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian. Sejauh timur dari barat, Engkau membuat bersamaku. Amin. Jauh ke dalam tubing laut,
tubuh ini juga yang mau berkorban, yang rela menerima pukulan demi untuk menebus segala salah dosa kami. Tubuh ini Tuhan yang kami percaya akan menggantikan hidup kami, sehingga ketika kami dosa, kami dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saatnya kami dengan firman, demikian juga dia mengambil roti dan berkata, ini tubuhku. Jadikanlah kepada hari akan Bapa, kami akan terima tubuh di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima dan terima. Kita angkat anggur yang ada di tangan kita. Lihat dengan mata iman, ini adalah darah yang sudah tercurah di kayu salib. Darah yang mengalir melewati luka-luka Yesus. Darah ini juga yang akan menyucikan setiap dosa kita. Darah ini juga firman Tuhan katakan akan menyembuhkan segala penyakit. Lihat dengan mata iman. Firman Tuhan berkata demikian, dia mengambil anggur dan berkata, ini darahku, dalam perjanjian anak domba Allah yang dicurahkan di atas kayu salib. Darah ini juga yang akan memetrahikan engkau. Ketika dia datang pada kali yang kedua, kita mengalami keselamatan daripada Tuhan. Darah ini juga menebus cara hidup kita dari cara hidup yang sia-sia menjadi benar di dalam Tuhan. Begitu berharganya darah-Mu Tuhan. Rahmu yang memperbaharui hidup kami hari, sehingga kami memiliki kirbat-kirbat yang baru di dalam Tuhan. Kami akan terima di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dan terima. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Selalu